Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Rasa Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Jadi di video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara flashing firmware ke HT Quanseng UV K5. Firmware-nya sendiri menggunakan Quanseng UV 5R Plus ya, atau Escom FC5 Pro. Untuk firmware-nya sendiri kita akan menggunakan Exumer. Jadi di beberapa video yang lalu saya pernah mengatakan bahwa saya tidak terlalu membutuhkan fitur-fitur yang memang spesial, hanya ada di Exumer gitu ya. Fiturnya salah satunya adalah Spectrum Analyzer gitu ya. Tapi untuk belajar tidak ada salahnya kita coba ya teman-teman. Jadi di beberapa video yang lalu juga kita sudah belajar bagaimana caranya flashing firmware IJV terbaru ya ke HT Quanseng UV5R Plus ini atau Escom FC5 Pro. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk flashing firmware Exumer gitu. Untuk firmware-nya sendiri, Exumer itu sudah keluar versi terbaru ya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Versi 0.22 gitu kalau nggak salah ya. Nah, di sini saya sudah ini ya, kita langsung ke layar laptop saja. Di sini saya sudah download firmware-nya sendiri ya, Exumer versi 0.22. Nah, untuk flashing firmware Exumer ini berbeda dengan flashing firmware IJV gitu ya. Jadi kalau software IJV itu ada software tersendiri yang namanya K5 Pro. Tapi kalau untuk Exumer itu dia bisa memakai ini, portable software, portable radio update tools. Atau cara yang kedua, kita bisa flashing via browser gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cari di GitHub, nanti linknya saya sertakan gitu ya di kolom deskripsi. Jadi untuk flashing via software portable radio update tools ini metodenya offline. Jadi kita download dulu si itunya ya, firmware-nya, kemudian kita flashing lewat software ini. Nah, kalau yang via browser ini kita tinggal masuk ke ini ya, akun Exumer ini di GitHub UVK5 firmware custom. Jadi yang bisa memakai firmware Exumer itu tidak hanya UVK5 atau K58 atau bahkan K6 gitu ya. Tapi UV5R Plus pun bisa pakai Exumer gitu. Oke, jadi kita akan coba untuk flashingnya memakai ini ya, browser gitu. Nah, untuk apa saja yang kita perlukan untuk flashing HT ini? Pertama, tentunya kita butuh kabel data. Kabel data ini berfungsi untuk menyambungkan HT dengan laptop gitu ya. Kabel datanya saya pakai yang standar ya, kabel data Baofeng seperti ini. Ini disambungkan dengan port speaker dan mic. Kemudian ini disambungkan ke komputer gitu. Untuk sistem operasi laptopnya sendiri saya memakai Windows 10 Pro ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman coba di rumah dan sistem operasinya beda, kemudian ada gagal, nah itu saya nggak tahu ya, karena saya cobanya di Windows 10 Pro gitu. Jadi untuk upgrade firmware ini ya lakukan dengan resiko sendiri ya teman-teman, karena banyak bisa si HT-nya mati atau jadi budak gitu ya. Tapi untuk HT ini sih saya sudah flashing beberapa kali ya, tetap oke ya di RX-nya gitu. Cuman memang ini antenanya kurang bagus ya dibanding UVK5 gitu. UVK5 seperti ini nih, antenanya A8 gitu ya. Ini bagus, resipnya ini bagus. Nah, untuk HT ini kurang gitu ya antenanya. Ya tetap bagus, tetap peka, cuman tidak sepeka ini gitu. Kalau yang ini masih terdapat banyak noise gitu ya. Oke, pertama kita sambungkan konektornya ke sini ya, konektor ini. Kemudian kita nyalakan ke boot mode ya. Boot mode sendiri bisa diakses dengan cara tekan tombol P titik kemudian nyalakan gitu. Nah, maka dia akan seperti ini nih. LED-nya nyala standby tapi layarnya mati. Nah, di ujung sebelahnya kita sambungkan dengan ini ya, laptop ke port USB. Nah, maka dia akan baca. Jadi sebelum flashing ini pastikan teman-teman sudah menginstal drivernya ya. Nanti linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita klik yang ini, klik kanan, open link in new tab. Nah, kemudian
di sini ada ini ya, Exzoomer versi 0.22. Jadi dia langsung otomatis menuju ke file itu dan kita hanya tinggal pencet flash firmware ya, tombol yang biru ini. Oke, kemudian kita klik. Nah, di sini langsung terdeteksi ya USB serial controller D COM4. Kita connect. Kemudian kita klik ya. Nah, maka dia akan memulai proses flashing firmware-nya. Ini saya flashing dari stock firmware HT Quansheng UV5R Plus langsung ke Exzoomer gitu ya. Jadi bukan dari firmware modifikasi yang lain atau custom firmware yang lain ke firmware Exzoomer, tapi flashing dari stock firmware-nya si si HT Quansheng UV5R Plus ini. Nah, ini sudah selesai flashing 100% successfully flash firmware. Kita cabut, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Ini kita close ya. Ini kita close saja browsernya, sudah selesai. Nah, kita lihat ke HT-nya lagi ya. Jadi kita di sini Exzoomer versi 0.22 gitu. Kita lihat menunya apakah ada perbedaan. Nah, ini beda ya dengan kalau kita lihat dengan IJV juga beda. Di sini saya memakai di HT Quansheng UV-K5 ini saya memakai firmware IJV versi terbaru juga. Nanti kita bandingkan apa saja perbedaannya, persamaannya gitu ya, plus minusnya juga. Nah, di sini ada garisnya gitu ya, sudah ada layoutnya. Kemudian kalau di Exzoomer kita cek satu persatu, square-nya kita jadikan 1. Oke, kemudian stepnya 5, TX power-nya high, kita kelaukan saja. Kemudian RxDCS ini untuk tunes, nah ini untuk offset, ini untuk shift ya. Direction ini untuk offset gitu ya, kita nolkan dulu ini offsetnya. Kemudian ini bandwidth, wide and narrow. Untuk pilihannya hanya 2 ya, wide and narrow di Exzoomer. Kalau di sini kan bandwidthnya itu ada berapa tuh? Ada W17, W14 dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian scramble all, basis channel logout off, kemudian compender kita on kan di TX. Kemudian modenya FM, AM dan USB gitu ya. Oke, kemudian ini scan add. Nah, ini channel save, channel delete, channel name. Ini sama ya, bisa menyimpan bisa memberi nama langsung di HT-nya ya, memberi nama channel atau frekuensi yang sudah kita save ke memori HT ini. Ini scan list. Nah, ini metode scan-nya. Nah, ini tombol function 1 dan function 2 ya. Kalau tekan sekali dia monitor, kemudian tekan panjang dia monitor. Ini bisa kita rubah ya di sini. Kemudian ini juga sama nih, F2. Kemudian kalau tekan tombol menu lama tuh apa yang terjadi gitu ya, kita bisa pilih. Kemudian kita di sini keylog, TX out, ini TOT ya. Nah, baterai save kita pilih yang paling tinggi 1:4. Kemudian di sini mic-nya nah ini mic-nya kita pilih yang paling tinggi ya. Kemudian mic bar-nya on, channel display-nya di sini. Nah, hanya itu ya, frekuensi, channel number, name atau frekuensi. Sementara di sini kan ada beberapa ya. Pada prinsipnya sama, tapi hanya tampilannya saja yang nah, ini ada name L, frekuensinya S, jadi huruf namanya gede, huruf frekuensinya kecil, kemudian sebaliknya name, channel, frekuensi. Nah, udah ya seperti itu. Jadi pada prinsipnya sama, hanya beda pengaplikasiannya saja gitu ya. Kemudian di sini pun message, mau message, voltage atau non gitu ya. Kemudian nah ini tampilan baterainya mau persen, mau non atau voltase. Kita pilih voltase, maka dia akan berubah di sini ya. Nah, maka dia akan berubah di sini. Kemudian backlight. Nah, ini ada nih backlight 2 menit. Kita atur ke 20 detik saja. Kemudian belmin, belmax gitu ya. Jadi tergelapnya dia mati, kalau maxnya dia terang. Kemudian ini kalau ada TXRX dia akan hidup backlightnya gitu ya, lampu belakangnya yang biru ini. Kemudian beep, di sini Roger mau di on kan atau di off kan. STA gitu ya. Sama ini untuk DTMF, PTTID, I'm fix, battery voltage, RX mode. Nah, ini berarti dual watch gitu ya. Nah, balik lagi ke Squell. Nah, bagaimana untuk menu tersembunyinya kita ceknya dengan cara matikan dulu HT-nya, kemudian kita tekan tombol F1, PTT dan kita nyalakan. Kita lepas. Nah, ini jadi bertambah ya, tadi 60 jadi 69. Ada reset VFO, kita coba reset VFO dulu ya.
Oke, sebenarnya stepnya berubah ya, jadi 12,5 kita kembalikan dulu ke 5. TX powernya low, tidak berubah. Nah ini ada, oh ini sudah restart ya, kita balik lagi ke service mode, menu tersembunyinya. Di sini ada reset, nah di sini ada battery type ya, karena ini lebih besar. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini tuh kapasitasnya sekitar 1600, kalau ini 2200 gitu ya teman-teman. Nah ini lebih tebal yang UV5 Air Plus. Kita pilih yang 2200 gitu. Oke, kemudian baterai kalibrasi kita biarkan saja seperti itu. Kemudian ini apa nih? Nah ini untuk TXT 500 bisa, TXT 350 bisa gitu ya. Kalau kita tidak butuh, kita off-kan saja. Kemudian frekuensi, nah ini frekuensi lock ya. Jadi defaultnya dari 137 sampai 470 kita bisa 137 sampai 174 dan 400 sampai 470 kita bisa transmit. Sisanya kita tidak bisa, hanya memonitor saja gitu. Sudah balik lagi ke Squell gitu ya. Oke, jadi menunya tambah 9 ya, dari 60 jadi 69 gitu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa disetting via software chip gitu ya? Nah, kita coba sekarang. Kita hubungkan kembali si HT ini dengan laptop memakai kabel data. Posisinya dia tetap hidup ya untuk disambungkan dengan software chip. Kita buka software chipnya. Nah, di sini tidak seperti IJV ya, karena ini dedicated. Jadi si exhumer ini bisa langsung sudah terbaca database-nya atau modulnya dengan software chip gitu ya. Kalau IJV itu dia mesti load modul dulu di sini gitu, di developer mode si chipnya. Tapi kalau ini dia tinggal cari, ini kan kita komnya COM4, kemudian vendornya Quanseng. Nah ini UV-K5 termasuk unsupported, ya seperti UV5 Air Plus dan lain sebagainya. Ini kan hanya ada 2 soalnya. Nah kalau IJV itu, kalau kita load modulnya, IJV itu dia langsung ada 3 di sini di bawah, UV-K5 IJV gitu. Kita pilih yang UV-K5 unsupported. Oke, kita coba tekan OK. Nah, dia akan mendownload, membaca si memori HT kita. Nah, di sini sudah ini ya. Ini mungkin memori bawaan. Ini bisa kita set. Ternyata bisa ya, kita setting HT Quanseng UV5 Air Plus yang sudah di-upload ke exhumer, ke firmware exhumer, dibaca di chip gitu ya, di setting di chip. Nah, ini bisa kita delete semuanya nih. Sorry, kita delete, tekan Ctrl A. Nah, ini bisa kita delete ya. Terus delete. Di sini delete. Nah, sudah terhapus. Contoh misalkan kita akan menginput frekuensi ya. Contoh di sini saya akan input frekuensi lokal saya di sini, kemudian kita kasih nama langsung 05 Anjur tune. Nah, karena ini frekuensi simplex ya, jadi tidak perlu tune gitu ya. Modenya FM, tuning stepnya 5, powernya cukup di low, BCLO, PTTID, bla 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 bla. Compendernya kita aktifkan di TXRX lah ya. Di TXRX, oke. Nah, ini sudah bisa disetting. Kemudian kita lihat settingan menunya. Di sini Squell-nya, kemudian 2RX. Ya, kita cek satu-satu. Voltage, channel display B. Channel display-nya kita ke name and frequency. Battery SCOM. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Power on message-nya. Misalkan saya ganti ke cosine. Nah, misalnya seperti itu, terus inisial nama misalkan. Oke. Kemudian kita cek lagi di sini apakah sudah sesuai dengan settingan kita. Jadi kita tidak perlu setting lagi di HT-nya ya, untuk beberapa settingan kita cukup setting di sini. Oke. NVFO-nya sip, sudah semua ya. Kemudian advanced setting. Nah, di sini tipe-tipenya, kemudian tipe baterai ya di sini ada. Nah, ini tombol F1 kalau pencet sebentar itu dia kita ganti ke flashlight. Kemudian kalau pencet lama kita ganti ke apa nih?
contoh misalkan scan gitu ya. Nah, kemudian F2 pencet sebentar, kita FM broadcast, kemudian pencet lama kita ke monitor. Kalau menu ya sudah kita biarkan non saja. DTMF-nya jangan, ya sudahlah seperti ini. Sekarang saya tidak pakai DTMF ya. Kemudian ini juga sama. Nah ini scan list, unlock setting semuanya, default, unlock all. Nah ini salah satu settingan yang tidak bisa di setting di lewat chip ya, harus lewat radionya gitu. Kita biarkan saja dulu seperti itu. Kemudian FM radio. Nah ini channelnya bisa kita isi kalau nggak salah ya. Dan bisa kita kasih nama. Kalau kita sudah menyimpan channel, kita scan dulu di HT-nya, kemudian setelah di scan dia otomatis menyimpan. Nah ini kita bisa kasih nama gitu ya. Kemudian di sini udah ya selesai. Ini browser. Nah ini jeroan itunya ya. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik yang ini. Jadi hanya cukup memori dan setting saja gitu. Oke, kita tunggu dulu dia loading sebentar. Oke, aduh lama ya. Ya sudah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke memori. Nah kemudian kita klik kanan properties, kita cek apakah ada yang tidak sesuai. BCLO ini PTT ID-nya off. Oke. Nah ini sudah, kemudian kita upload to radio misalkan ya. Ya, maka dia akan restart ya teman-teman. Nah kemudian setelah disetting tampilannya akan seperti ini. Ini tadi power on display-nya di voltage ya. Kita coba pindahkan ke mana nih pengaturannya. Nah ini phone message-nya kita pindahkan ke Nah message ya. Kita coba matikan, kita hidupkan lagi. Nah ini dia akan memunculkan yang tadi sudah kita setting. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita cabut. Kita kembali lagi ke HT-nya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Jadi dia muncul seperti ini. Kemudian pertama kita cek dulu center ya. F1 tadi kan kita settingnya tekan F1 sebentar, kemudian dia akan center menyala ya. Nah seperti ini kita matikan. Nah ternyata di Exzoomer itu masih ada mode kedap-kedip. Tapi kalau di IJV itu, nah bahkan tiga mode. Tuh 3 mode. Nah, baru jadi klik sekali, klik 2 kali, kedip cepat, klik 3 kali, kedip lambat gitu ya. Klik sekali lagi dia akan mati. Kalau di IJV dia klik sekali dia langsung hidup, kemudian klik sekali lagi dia langsung mati gitu ya. Oke, kemudian kita cek cara pengoperasian radionya, apakah seperti di firmware IJV gitu ya, harus input manual. Tadi kita settingnya di tombol F2 pencet sebentar gitu ya. Nah, dia akan masuk ke VFO. Ini secara umum sama ya dengan settingan stok firmware, tapi di sini ada band plan-nya di sini. Jadi kita bisa pindahkan mungkin dengan pencet ini ya, angka 1. Bukan, atau kita F dulu baru 1. Nah dia akan berubah nih 87,5 sampai 108 MHz. Coba kita scan ya. Nah dia akan memory scan gitu. Oke, apakah masih sama pengoperasiannya dengan stok firmware ya? Kita tekan F, kemudian kita tekan angka 2 ya, ternyata tidak sama ya. Jadi mungkin ini. Nah ini dia scanning. Jadi F kemudian scan. Kalau di stok firmware itu kan F1, F2, F3 gitu ya. F1 dia masuk ke VFO mode di radio FM, F2 dia ke memory mode, F3 dia scanning frekuensi di yang telah tersimpan di memori gitu ya. Nah ini sudah selesai untuk scanningnya, kita bisa pindahkan. Nah seperti itu. Diberikan jumlahnya 2 kali lipat dari uang pinjaman. Terus Bella Camelia. Nah ini lumayan deh, enak speknya. Nah, kita exit dia akan keluar gitu. Oke. Kemudian yang fitur yang paling spesial di Exzoomer yaitu adalah Spectrum Analyzer. Kita coba sekarang. Jadi kalau tidak salah, ini juga saya sambil belajar nih ya. Untuk mengakses Spectrum Analyzer itu kalau di versi sebelumnya itu kita harus masuk dulu mode VFO gitu ya. Baru kita ketikkan dulu misalkan batasnya di 142.040 misalkan. Oh ini stepnya kita rubah dulu ya di kelima. Nah seperti ini kita coba. Nah ini udah ya.
kemudian kita tekan tombol F, kemudian angka 5 ini. Nah, maka dia akan muncul mode seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau ada sinyal yang tinggi seperti ini, berarti dia ada yang transmit gitu ya. Untuk menaikkan biar nggak ini ya, menaikkan square-nya kita ke ataskan. Jadi biar tidak, ya ini kan spektrum spektrum frekuensi ya gitu ya. Jadi biar tersaring, tersortir, mana yang transmit, mana yang noise biasa gitu ya. Kita naikkan garis ininya nih, garis titik-titiknya naikkan. Nah, ini untuk menurunkan tekan tombol F di mode spektrum analyzer. Seperti itu teman-teman. Nah, misalkan ini nih ada tiba-tiba ada spektrum yang melonjak tinggi tapi tidak sampai nih ke tidak sampai ya ke garis ini. Nah, kita bisa turunkan. Jadi si spektrum tersebut melewati garis ini gitu ya. Oke. Itu kemudian untuk kita coba tekan tombol 1, apa yang berubah? Nah, ternyata dia yang berubahnya apa tuh? Nah, yang berubahnya ini ya. Jadi scope-nya yang membesar gitu ya. Ini 100K gitu ya. Jadi ini scope-nya membesar. Kemudian kita klik lagi 0,1, 10, 50, 1 gitu ya. 2. Kita balikan lagi ke standar. Tadi berapa ya standarnya? Ini saya sambil belajar juga ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang lebih tahu bisa kasih tahu saya di kolom komentar gitu ya. Nah, di 50 misalkan atau di 100 deh. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita klik ini 4, apa yang terjadi? Dia berubah ya ininya. 128-nya ini berubah. Oh, jadi dia memperkecil dan memperbesar skala spektrumnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau ini kita rubah, kita klik. Sama ya, ini untuk menurunkan, ini untuk menaikkan. Oke, kalau nomor 2 kita klik, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi ya, teman-teman. Tidak ada yang berubah. Kemudian kalau nomor 8, oh ya, jadi nomor 2 dan nomor 8 itu, ini nih, dia tambah dan kurang ini nih, yang 2800 ya. Nah, 240, enggak sih nomor 2, enggak juga ya teman-teman. Jadi hanya angka 8 saja yang bisa merubah angka di sini nih. Kalau sudah 0, apakah, oh ya 2 juga, dia berarti 2 menambah, 0, 8 mengurang gitu ya. Oke, kemudian ini kalau kita tekan angka 5, oh oke. Jadi kalau misalkan tekan angka 5 ini kita bisa menuju langsung ke frekuensi yang kita inginkan. Misalkan 143 titiknya ini ya, kalau nggak salah nih, tombol bintang. Oke, 50000 misalkan. Ini untuk konfirmasinya. Nah, di sini kan dia berubah nih, 143.500 gitu ya. Nah, kita turunkan karena ini jauh ya. Karena sinyalnya jauh di bawah. Nah, maka dia akan terbaca seperti itu. Tapi dia hanya gresek saja ya, di 144 ini gresek aja gitu. Nah, untuk manual pindah-pindahnya kita bisa tekan tombol A dan B ini ya. Nah, maka dia akan berpindah-pindah seperti itu, teman-teman. Nah, ini karena 100, jadi dia pindah-pindahnya banyak ya, atau karena ini nih, kita coba turunkan ke berapa nih? Jangan ke 0, kita turunkan ke 400 misalkan ya. Nah, ini ada nih. Oh. Nah, dia pindah-pindah frekuensinya. Jadi antara frekuensi ini ke frekuensi ini, kalau ada frekuensi di antara ini dan ini yang transmit, dia akan tiba-tiba satu gitu ya, melonjak. Nah, itu bisa kita susul tuh ke situ gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita mau mode sederhananya ya, saya sih kalau nggak salah, kalau lihat di video YouTube teman-teman yang lain yang sudah review Exzoomer ini, dia tekan tombol PTT. Nah, dia masuk ke mode sederhananya ini maksudnya. Jadi bisa disetting untuk square-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau di exit ya berarti dia balik lagi ke sini gitu ya. Kalau misalkan tekan 0, ini dia mengganti modenya AM, USB, FM gitu ya. Nah, untuk ini 25 ini kita coba yang mana ya? Nah, ini angka 6. Dia ganti jadi 12,5, 6,25, 25. Ini kayaknya bandwidth gitu ya. Kayaknya sih ya. Mudah-mudahan salah. Jadi ada bahan untuk diskusi gitu ya teman-teman di kolom komentar. Oke, kita cek lagi. Nah, ini ada
ada lonjakan seperti ini, ternyata dia hanya noise biasa gitu ya, sudah kita naikkan ke atas. Nah, maka dia tidak akan terbaca gitu ya. Kita cari terus. Nah, ini kenapa ketika kita cari ininya tetap diam gitu ya, karena memang si kursornya ini menunjukkan di frekuensi tersebut gitu ya, karena ini ada lonjakan yang signifikan di sini gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama nih gitu, berarti kita naikkan lagi ke atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, misalkan kita naikkan lagi ini ke 800 misalkan ya, maka dia akan berpindah ke saat. Oh, ini otomatis ya dia ya, jadi kursornya tuh langsung menunjukkan otomatis ke spektrum yang melonjak. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman yang hobinya scanning frekuensi gitu ya. Untuk keluar dari mode spektrum ini kita cukup tekan exit gitu ya. Tapi apakah bisa di mode memori ya? Ini sudah mode memori. Kita tekan F, kemudian ternyata bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini jadi batas akhir ya, tadi 146360 itu jadi batas akhirnya. Nah, ini ada lonjakan nih. Kita susul dengan cara kita menurunkan square-nya. Oh, ternyata hanya noise biasa misalkan. Seperti itu teman-teman. Ini mohon maaf ya videonya agak panjang. Saya juga excited gitu. Yang tadinya sebetulnya saya tidak memerlukan spektrum ini gitu ya untuk operasional ketika memakai HT gitu ya. Tapi ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang menginginkan sensasi lain gitu dalam menggunakan HT gitu ya. Kita exit, nah dia sudah keluar gitu. Nah, ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka scanning frekuensi, sangat cocok sekali. Dan untuk pengoperasiannya juga cukup mudah ya, tinggal kita oprek, kita ulik lagi seperti apa jeroan exzoomer ini gitu ya. Yang membedakan dari exzoomer dengan IJV itu pertama, kalau exzoomer tentu dia tidak punya kalibrasi untuk TX power, tapi dia bisa setting square secara real time di mode ini ya, di mode spektrum gitu ya. Itu yang pertama, jadi mengatur kepekaannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa untuk kalibrasi frekuensi. Nah, ini juga ada di spektrum analyzer gitu ya. Ya, anggap saja itu sebagai frekuensi meternya gitu. Seperti itu teman-teman. Yang jelas, teman-teman baik itu ketika memakai HT ini, baik itu firmware bawaan atau firmware IJV atau firmware exzoomer dan firmware lainnya, balik lagi ke kebutuhan. Jangan sampai teman-teman karena ya kalau penasaran kemudian pengen belajar ya is okay gitu. Cuman kalau memang pada akhirnya tidak efektif dalam penggunaan ya buat apa gitu ya. Jadi balik lagi semuanya ke kebutuhan gitu. Begitupun juga dengan teman-teman yang kenapa beli HT ini gitu. Pasti semuanya juga balik ke kebutuhan. Kalau teman-teman ternyata saya membutuhkan HT yang lebih kuat dan lain sebagainya, yang lebih mahal gitu ya, ada HT-HT Jepang gitu ya yang lebih mahal. Tapi untuk HT Escom F5 Pro atau Quansheng V5R Plus ini dengan harga yang di bawah 300, kita sudah mendapatkan suatu fitur yang memang tidak dipunyai HT-HT yang lain gitu, yaitu custom firmware ini gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang videonya hanya itu saja, bahas-bahas ringan. Kemudian tadi cara upgrade-nya ya, cara flashing-nya via browser. Teman-teman juga bisa upgrade via software portable radio update gitu ya. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk exzoomer ini. Gitu. Mungkin segitu saja informasi yang bisa sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman suka dengan videonya silahkan like. Apabila teman-teman tidak suka silahkan dislike. Apabila teman-teman mau share pengalaman atau ada yang ditanyakan silahkan. Atau bahkan mau ada kasih kritik dan saran untuk perkembangan channel ini silahkan tuangkan di kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi di sana gitu tentang tips dan trik memakai HT ini atau memakai firmware ini dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dengan saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri.